Setelah surat terbuka Ruslan Buton terhadap Presiden Joko Widodo yang sempat viral di media sosial, yang isinya meminta Joko Widodo mundur dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia, dan kemudian Ruslan Buton dijemput oleh Mabes Polri. Peristiwa itu mendapat sorotan dan komentar dari Dr. Reflay Harun. Beliau adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Beliau pernah ditunjuk oleh Mahfud MD sebagai ketua tim anti mafia Mahkamah Konstitusi setelah ia mensinyalir adanya mafia hukum di Mahkamah Konstitusi. Seperti apa tanggapannya? Simak videonya sampai selesai. Pakar hukum tata negara Reflay Harun menilai seharusnya pernyataan Ruslan dipandang sebagai kritik dan masukan untuk pemerintah. Dia memandang meminta presiden untuk mundur diperbolehkan dalam negara demokrasi. Menurutnya, meminta presiden mundur itu nggak apa-apa dalam negara demokrasi. Yang nggak boleh maksa presiden untuk mundur. Reflay Harun menuturkan pernyataan Ruslan Buton yang viral di media sosial dipandang sebagai kritik untuk pemerintah. Menurutnya, pemerintah seharusnya tidak menilai hal tersebut sebagai bentuk penghinaan. Menurut Reflay Harun, kritik itu tergantung yang nerimanya. Kalau baperan, langsung dicap sebagai penghinaan, bahkan serangan. Kalau luas jiwanya, akan memandang sebagai masukan atau bahkan introspeksi. Oleh karena itu, Reflay mengharapkan pemerintah untuk bersikap dewasa mendengar aspirasi masyarakat, terlebih Indonesia menganut sistem demokrasi. Pemimpin yang dewasa itu mendengar kritik, baik yang membangun maupun yang menjatuhkan, pungkasnya. Untuk diketahui, pejabat TNI Ruslan Buton diamankan saat berada di rumahnya di Kecamatan Wadula, Buton Sultra, Kamis 28 Mei 2020. Penahanan dilakukan setelah Ruslan meminta Presiden Jokowi mundur melalui video yang viral di media sosial pada 18 Mei 2020. Dalam video itu, Ruslan menilai tata kelola berbangsa dan bernegara di tengah pandemi corona sulit diterima akal sehat. Ruslan pun turut mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Menurut Ruslan, solusi terbaik untuk menyelamatkan bangsa Indonesia adalah Jokowi mundur dari jabatannya sebagai presiden. Bila tidak, bukan mustahil akan terjadi gelombang gerakan revolusi rakyat. Ruslan pun dijerat Undang-Undang IT Pasal 14 Ayat 1 dan 2 atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana 6 tahun dan atau Pasal 207 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari tanggapan Reflay Harun yang dilansir jawapos.com, pemerintah terlalu berlebihan dalam menanggapi dan mengadili Ruslan Buton, sebab apa yang disampaikan Ruslan Buton di dalam surat terbukanya yaitu sebagai bentuk aspirasi rakyat di dalam tata pengelolaan pemerintahan.